Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Kemudian lingkungan, nah ini kita tahu ada, kalau dalam profil desa selalu ada berapa hektar sawah, berapa hektar perumahan dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa ketika dijumlahkan ternyata tidak sama dengan luas desa. Jadi harusnya kan ketika ini dijumlahkan kemudian sama dengan luasnya gitu. Tapi ternyata tidak. Itu untuk menunjukkan memang memperkirakan berapa luas lahan ini memang sangat sulit. Ke depan kalau tidak bisa tahun ini maka mundur tahun depan, karena ada seperti biasa harus dialihkan untuk penanganan COVID gitu. Itu desa sudah bisa langsung menunjukkan seperti yang pernah disampaikan di forum ini dari desa-desa di Boyolali, dan itu di agregat nasional itu sebetulnya. Sekarang sedang di agregat nasional, desa bisa menunjukkan secara persis berapa hektar lahannya dengan menggambar peta di desanya. Tapi sebelum sampai ke sana, itu cara yang paling mudah adalah menghitung di level terbawah, yaitu RT. Jadi kesalahannya pasti lebih kecil daripada kalau dihitung sampai level desa. Berapa sawah irigasi di RT itu lebih mudah dihitung daripada pertanyaan berapa luas sawah irigasi di desa. Apalagi kalau sampai di kecamatan dan kabupaten. Makanya di sini pertanyaan-pertanyaan penggunaan lahan itu kemudian diturunkan sampai ke level RT. Dan memang di awal dinamika dari pendataan SDG desa itu ada pertanyaan, tidak ada, kok bisa kosong gitu. Karena respondennya, ketua RT-nya mengatakan bahwa wilayah RT itu ya di sini permukiman gitu. Dan kemudian sawah itu yang ada di sekitar pemukiman tidak wilayah RT, itu wilayah sawah gitu. Jadi pemahaman bahwa RT itu satu wilayah tertentu di desa, yang kalau istilah populernya desa terbagi atas wilayah-wilayah RT. Jadi sawahnya itu adalah sawah di wilayah RT tersebut. Nah itu, jadi mengapa ini digunakan seperti itu? Sama. Salah satu unsur untuk menunjukkan komoditas unggulan atau unggulan desa itu antara lain adalah berapa luas lahan yang dominan dipakai. Jadi luas lahannya dominannya adalah sawah irigasi, misalnya seperti itu. Maka kemudian kita bisa punya bayangan komoditas dominannya itu pasti di sekitar sawah. Kalaupun perkebunan itu misalnya bentuknya tebu, ya mungkin bentuknya pohon-pohon yang tinggi. Jadi rekomendasi yang muncul dari penggunaan lahan itu berkaitan dengan nanti peluang komoditas unggulan. Untuk sungai dan waduk, ya, ini sebagai bagian dari peluang unggulan desa juga. Kemudian mata air ini berkaitan dengan SDG desa, terutama lingkungan, bahwa mata air itu titik-titiknya tidak pernah berkurang dari tahun ke tahun. Jadi ini gunanya nanti ketika tahun depan untuk updating data titiknya itu nanti dihitung. Kalau sampai titiknya berkurang, maka pasti ada rekomendasi untuk konservasi lahan seperti itu. Jadi jumlah mata air ini dihitung perkembangannya dari tahun ke tahun. Kemudian embung dan sumur bor. Jadi sumur bor ini sebetulnya idenya Gus Halim ini, bahwa daripada embung mungkin sumur bor lebih bisa langsung digunakan oleh warga, dan itu lebih efisien dan lebih efektif, dengan resiko tentu saja bahwa di situ ada banyak sumur bor di wilayah-wilayah misalnya sawah atau lahan pertanian yang berjauhan seperti itu. Jadi kalau embung satu tapi perlu membuat jaringan irigasi dan sebagainya, dan itu harus ada kerjasama antar petani di seluruh jalur irigasi. Sementara kalau sumur bor itu langsung dekat dengan wilayah lahannya.
dengan resiko tadi bahwa itu hanya mengelola petani jumlahnya tidak sebanyak kalau menggunakan embung. Jadi seperti itu. Kalau mata air tidak ada, embung tidak ada, sumur bor tidak ada, kita pun tidak ada waduk dan sungai. Jadi atau sungainya ada tapi waduknya tidak ada, dan ya kita punya bayangan bahwa di desa itu, di RT itu masih ada kebutuhan. Kalau lahannya banyak pertanian berarti banyak pertaniannya tada hujan. Jadi indikasi-indikasi itu yang kemudian digunakan. Kemudian kondisi sungai ini karena ada aspek lingkungan daratan, dan di situ termasuk di dalamnya sungai. Kemudian akan dilihat seperti biasa, kalau kondisinya tercemar nanti akan ada rekomendasi untuk penanggulangan pencemaran air. Jadi, kalau kondisinya tercemar akan seperti itu. Sama, irigasinya kalau tercemar nanti akan ada rekomendasi untuk memperbaiki pencemaran itu. Danau juga sama. Jadi di sini dalam hal lingkungan itu kalau kondisinya baik dan digunakan berarti di situ menjadi potensi. Tapi kalau tercemar maka itu menjadi masalah lokal di sana. Dan kemudian dari sini, dari pencemaran itu ada sumber dan tidak, ya. Itu untuk merujuk pada siapa itu kegiatan untuk penanggulangan pencemaran itu dilakukan. Dan ketika ada pengaduan warga itu menekankan bahwa ada layanan yang dibutuhkan warga. Jadi kalau warga mengadukan pencemaran berarti ada kebutuhan layanan untuk mitigasi pencemaran air. Jadi informasi-informasi ini untuk menunjukkan rekomendasi tentang penanggulangan pencemaran lingkungan, baik air, tanah, kemudian udara yang ada di desa. Kemudian juga daur ulang sampah atau limbah. Ini tidak hanya penting untuk lingkungan, tapi juga permukiman. Jadi jika ada pengolahan atau daur ulang, maka permukiman di desa juga semakin sehat. Jadi makanya di sini nanti kalau tidak ada kegiatan, pasti kemudian nanti ada rekomendasi untuk pengolahan sampah. Kemudian membakar lahan, kalau ada maka ada mitigasi supaya pembakaran itu tidak sampai meluas, termasuk tentu saja di musim kemarau seperti itu. Penggalian C ya, itu juga indikasi yang digunakan di sini adalah indikasi terutama untuk konservasi. Jadi tentu saja galian C bisa dibutuhkan, apalagi untuk desa-desa yang memang dekat gunung berapi seperti itu. Dan itu sejauh tidak merugikan ekologi ya bisa dilakukan. Tapi kalau sudah merugikan maka perlu ada rekomendasi tentang mitigasi terhadap itu. Kemudian bencana. Di berbagai kuesioner lain itu sering hanya warga yang ada kejadian sudah pasti setahun terakhir, kemudian berapa korbannya. Nah di SDG desa ditambahkan berapa kali kejadian itu muncul dalam setahun terakhir, dan kemudian korbannya itu apakah korban jiwa, pengungsi, atau warga yang terdampak misalnya itu di situ ada banjir, dia tidak mengungsi dan tidak ada korban jiwa, tapi dia ikut terdampak karena kemudian tidak bisa melakukan mobilitas ke kota atau desa lain. Jadi ini seperti itu. Setiap ada kejadian, jika kejadian itu ada, maka langsung ada rekomendasi untuk mitigasi bencana. Jadi setiap kali ada kejadian maka mitigasi bencana. Gus Halim menyampaikan supaya dibedakan antara bencana hidrologis dengan bencana-bencana yang tidak bisa dikelola manusia, kecuali hanya mengelola peringatan, misalnya tsunami. Ya. Tsunami tentu saja yang dikelola adalah peringatannya. Tapi tanah longsor, banjir bandang itu masih bisa dikelola dengan teknologi atau pembangunan.
Kemudian, nah ini mitigasi bencananya. Jadi setiap kali tidak ada mitigasi bencana, nanti rekomendasinya ya harus ada mitigasi. Seperti itu. Jadi mitigasi peringatan dini, kemudian perlengkapan, rambu-rambu, kemudian perawatan untuk yang tadi sungai, kanal, parit, drainase, waduk dan sebagainya. Ternyata baru sampai di sini, Gus Koco.